Jumpa kembali dalam renungan malam GKJ Semarang Timur. Izinkanlah saya untuk berbagi berkat Tuhan sebelum mengistirahatkan badan kita. Namun sebelumnya, mari kita tundukkan hati sejenak. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang mengetahui segala pergumulan hidup kami, bahkan apa yang tidak terucap dan jauh tersembunyi di dalam hati kami, Engkau pun mengetahui. Dengan segala kerendahan hati dan penuh ucap syukur, kami berdoa. Bukalah mata hati dan telinga kami untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat marifat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang hendak kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Sebagai dasar renungan pada malam hari ini, kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 32 hingga 35. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai dengan 35, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang tekun untuk melaksanakannya. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan malam hari ini berbicara tentang kuasa-Nya yang menghidupkan. Perikop ini mencatat bukan hanya Eneas yang memperoleh kesembuhan, yang terlepas dari derita lumpuh yang dialaminya selama 8 tahun, namun juga seluruh penduduk Lida dan Saron yang menyaksikan mukjizat itu menjadi percaya kepada Tuhan. Praise the Lord. Terpujilah nama Tuhan. Sukacita surga pasti bergema. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 dari ayat 32 hingga 35 ini. Yang pertama, ada ketaatan dan kesetiaan Petrus dalam mengemban visi yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Petrus, apakah engkau mengasihiku? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan inilah jawaban serta respon Petrus atas pertanyaan dan amanah Tuhan Yesus. Petrus terus aktif berkeliling untuk mengabarkan kabar baik. Yang kedua, Petrus demi menjalankan amanah Tuhan tidak hanya menyampaikan khotbah dalam ibadah-ibadah besar saja, namun ia juga mengambil waktu untuk mengunjungi jemaat yang memiliki kebutuhan khusus. Ia mengunjungi Eneas yang sudah 8 tahun mengalami lumpuh. Yang ketiga, mukjizat itu nyata. Petrus berkata kepada Eneas, "Eneas, Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Dan Eneas pun melakukan yang diperintahkan Petrus. Apa maksudnya ini, Bapak, Ibu, Saudara? Ya, iman Petrus kepada Tuhan Yesus dan iman Eneas kepada Tuhan Yesus itulah yang menyembuhkan Eneas. Kuasa Tuhan benar-benar nyata. Dan mukjizat itu pun terjadi lagi. Demi melihat kesembuhan Eneas, seluruh penduduk Lida dan Saron menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saat ini Tuhan Yesus datang pada kita dan bertanya,
apakah engkau mengasihi aku? Apa jawaban kita? Dan gembalakanlah domba-dombaku. Maka apa yang harus kita lakukan? Apakah lantas kita berbondong-bondong untuk kuliah teologi dan menjadi pendeta? Bukan demikian, saudaraku. Namun dengan status kita, apakah kita jadi ayah, ibu, anak, kakek, nenek, atau om dan tante, dan apapun pekerjaan kita, apakah itu bapak atau ibu rumah tangga, apakah pensiunan, apakah guru, apakah pedagang, dokter, suster, dan sebagainya, dan sebagainya. Mari kita belajar setia dan taat seperti Petrus untuk menjadi pembawa kabar sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Mari menjadi pembawa damai sejahtera bagi lingkungan di mana kita berada. Mari kita rangkul teman atau saudara yang membutuhkan pendampingan, support, dan doa-doa kita. Mari kita berbagi sukacita bagi saudara-saudara dan teman-teman yang membutuhkan. Mari kita belajar peka terhadap lingkungan. Adakah saat ini yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan dan yang hendak meninggalkan Tuhan? Mujizat itu adalah pekerjaan Tuhan. Namun mujizat itu nyata kalau kita percaya pada kuasa-Nya. Kuasa Tuhan mampu menghidupkan. Kuasa Tuhan mampu membangkitkan jiwa yang remuk. Kuasa Tuhan mampu menyembuhkan. Ya, mujizat itu masih ada. Maukah Bapak, Ibu, Saudara menjadi lantaran berkat Tuhan bagi saudara-saudara di sekitar kita? Maukah Bapak, Ibu, Saudara dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita? Selamat untuk menjadi Petrus-Petrus masa kini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Itulah iman dan doa kami ya Tuhan. Kuasa-Mu memberi kehidupan bagi kami. Kuasa-Mu menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan kami. Kuasa-Mu sempurna membangkitkan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Amin.